Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oh, syukur. Sehat semua kan? Tidak ada yang sakit kan? Sehat, Bu. Sehat. Oh, bagus. Ya, kita harus jaga kesehatan. Dengan jaga kesehatan kita bisa belajar dengan baik, ya. Iya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ayo, Jaina, selaku ketua kelas sudah di absen belum? Sudah, Bu. Jangan lupa absen ya. Sudah, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Tommy, Bu. Tommy nak masuk, Bu. Tommy. Ya, Bu. Keterangannya apa? Kemarin dia jatuh dari sepeda, Bu. Oh, jatuh dari sepeda. Kondisinya tidak apa-apa kan? Nggak tahu, Bu. Mungkin sakit, Bu. Nggak sekolah hari ini. Mudah-mudahan kondisinya tidak apa-apa ya, biar besok bisa bergabung bersama kita. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau dengar nih. Tidak ada pernah Ibu dengar suaranya Francisca. Ya, silahkan. Ibu jarang sekali dengar suara Francisca nih. Ibu ingin sekali dengar suara Francisca pimpin kita dalam doa dulu. Ya, silahkan Francisca. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Mari kawan-kawan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Selesai. Ya, terima kasih. Ternyata Francisca bisa tuh berbicara. Kok biasanya kalau disuruh tampil malu ya? Imut suaranya kan, Bu? Iya, bagus suaranya. Jangan malu ya. Ya, baik. Ya, Ibu. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita salam PPK dulu. Ada yang tahu salam PPK? Ada yang bisa salam PPK? Tidak bisa, Bu. Aduh, kan setiap kali Ibu masuk pertemuan, Ibu selalu mengajarkan salam PPK terlebih dahulu, karena di situ ada di salam PPK dan tepuk PPK di situ sudah lengkap. Ya, nilai-nilainya. Baik, Ibu minta ketua kelasnya silahkan pimpin kita dalam tepuk PPK dan salam PPK. Bisa ketua kelasnya? Iya, silahkan. Nah, itu bisa salam PPK dan tepuk PPK. Nanti dipelajari lagi ya. Diingat ya gerakannya ya anak-anak. Siap, Bu. Iya. Setelah salam PPK, Ibu mau tanya dulu nih. Masih adakah yang ingat di pertemuan kemarin? Sebelumnya itu kita itu menjelaskan apa ya? Ayo, ada yang masih ingat? Oh iya, pintar Epi masih ingat tentang teks prosedur. Iya, tentang teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur ada apa-apa saja sih? Ibu yakin semua kita pernah melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Ayo, siapa yang tidak pernah? Ayo. Siapa yang tidak pernah melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu atau melakukan apa? Petunjuk apa? Silakan. Angkat tangan dulu. Ibu mau tanya dulu. Pasti pernah ya kan? Pasti pernah. Iya, prosedur. Nah, tadi sudah dijawab ya, yang pernah kalian lakukan masak Indomie. Tapi tadi Ibu tidak dengar. Kalian itu masak nasi goreng. Pasti kalian pernah kan masak nasi. Jadi lapar, Bu. Lihat nasi gorengnya, Bu. Iya. Nanti ya, tunggu selesai pelajaran Ibu, nanti kalian harus makan. Biar tetap semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ibu Ya? dokter ya, Bu. Iya. Nah, di situ ada dua cara, dua gambar. Apa sih yang kalian lihat di situ? Ayo, di gambar yang pertama coba siapa yang bisa menjawab? Apa itu? Cara mencuci tangan, Bu. Cara mencuci tangan. Iya, kalian pernah nyuci tangan kan? Sering, Bu. Sering. Nah, iya, kalau sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu.
Iya kan? Iya, Bu. Nah, sebelum makan nasi goreng kita harus cuci tangan dulu. Baru boleh makan. Pintar sekali. Yang kedua, nasi goreng. Nasi goreng juga kita kalau membuat nasi goreng pasti punya langkah-langkah, ya kan? Iya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, cara membuat sesuatu. Tadi, cara membuat sesuatu itu contohnya nasi goreng. Cara melakukan sesuatu, kita mencuci tangan. Nah, di sini biasanya kita cara memainkan alat atau sesuatu. Kalian pasti punya HP atau, oh Bu, saya hobinya main gitar. Nah, kalau kita memainkan gitar pasti ada langkah-langkahnya juga ya anak-anak. Nah, kita masuk lagi ke ini. Nah, di sini kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dan memainkan musik daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Prosedur dari kaidah bahasanya. Kita lanjut ke tujuan. Nah, apa sih tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini? Melalui kegiatan pembelajaran teks prosedur. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah kalian lihat, pasti kalian sudah tahu apa sih yang harus kita lakukan di pertemuan ini. Berarti kalian harus bisa menganalisis aspek kebahasaan dan struktur teks prosedur. Nah, sebelum Ibu memutarkan video ini, Ibu tanya dulu, apakah sudah ada yang belum dipahami dari penjelasan yang Ibu tadi jelaskan? Ayo. Sudah paham, Bu. Sudah paham, Ibu. Paham, Ibu. Ayo. Pak Rudi. Mak Rudi. Ibu belum pernah nih dengar suaranya. Coba kamu ulangi ya. Apa sih pengertian teks prosedur? Sudah jelas semua, Bu, tadi. Sudah jelas ya? Ya. Tentang apa? Ya, Bu. Ayo, teks prosedur. Langkah-langkahnya, Oh, iya. Bu, tentang langkah-langkahnya. Iya, pintar. Ternyata Rudi ini bisa juga rupanya. Ibu penasaran. Ini dari pertama Ibu masuk, waktu kalian masuk di kelas 7, Ibu jarang dengar suara Rudi. Karena Rudi ini sering keluar masuk kelas saat Ibu ngajar. Lapar tengok mie goreng, Bu. Aduh, jangan lapar dulu ya. Waktu istirahatnya tidak lama lagi, sebentar lagi. Ya Rudi ya? Ayo kita simak video ini. Karena Ibu menganggap kalian sudah paham di pengertian, karena kan sudah Ibu jelaskan waktu pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan disimak videonya anak-anak. Sudah ada, ya silahkan diperhatikan ya, disimak. Jelas suaranya? Kecil, Bu. Kecil ya? Masih terdengar sih, Bu, masih. Masih. Iya. Kalau kita membuat video tidak harus menggunakan baju yang rapi. Tapi di sini karena Ibu di sini membuat video pembelajaran, jadi harus menggunakan baju yang rapi. Begitu juga untuk kalian ya anak-anak, kalau misalnya Ibu nanti suruh kalian membuat suatu produk yang produknya video, kalian harus menggunakan seragam yang rapi. Agar orang yang melihat itu terpesona.
Ya, setelah kalian menonton video tersebut, apa sih yang kalian dapatkan di dalam video tersebut? Ayo, silakan Eka. Langkah-langkah membuat jamu, Bu. Langkah-langkah membuat jamu. Iya, silakan Rudi, ada lagi yang mau menambahkan? Kata Eka tadi, langkah-langkah membuat jamu. Ayo, Rudi. Bahan-bahannya, Bu. Oh iya, Membuat ada jamu. bahan-bahannya. Iya, Henry, dari tadi Ibu tidak dengar nih suara Henry. Apakah Henry masuk hari ini? Oh iya, pinter. Iya, di dalam video tadi menjelaskan tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, apa-apa saja sih struktur teks prosedur? Ada yang bisa menjawab dari video tadi? Ayo, Ibu mau dengar. Ada lagi yang mau menjawab? Yuliana, silakan. Apa-apa saja struktur teks prosedur? Ya, Bu. Ada pernyataan umum, Bu. Ada pernyataan umum. Francisca, ada lagi? Iya, pintar. Ya, Ria, aspek kebahasaan yang digunakan apa yang di dalam video tadi? Kan udah disimak. Konjungsi, Bu. Konjungsi. Ada lagi? Ayo, silakan Christina. Apa lagi yang digunakan aspek kebahasaan dalam teks prosedur? Ada kata kerjanya, Bu. Iya, ada kata kerja. Ada kata perintah juga di situ. Kalimat perintah itu yang membedakan antara teks yang lainnya. Nah, kita lihat penjelasannya. Apakah ada yang siswa-siswa Ibu jelaskan tadi di dalam? Nah, ini kita lihat strukturnya. Ayo, apa-apa yang pertama tadi ada tujuan. Tujuannya tadi apa di dalam teks prosedur? Pengantar pencapaian yang ingin dicapai dalam teks prosedur. Contohnya tadi, jamu itu manfaatnya untuk apa di situ? Di situ dijelaskan di dalam tujuan. Tadi ada yang menjawab juga, alat dan bahan. Alat dan bahan masuk ke struktur teks prosedur yang kedua. Nah, tapi kalau kita menggunakan sesuatu tidak ada alat dan bahannya. Ada alat tetapi tidak ada bahannya. Apa sih perbedaan alat dan bahan? Ayo, sama enggak alat dan bahannya? Tadi ada Ibu jelaskan loh di video. Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan Evi. Alat itu yang seperti apa, Evi? Ya, Francis, silakan yang sudah angkat tangan. Alat itu yang seperti apa sih? Yang digunakan untuk membuat bahannya, Bu. Iya, yang digunakan. Contohnya seperti apa alat itu? Seperti talenan. Apalagi tadi? Ada berapa? Pisau. Iya, pisau. Pisau, Bu. Iya. Bu. Alat itu yang kita gunakan tidak bisa habis. Beda dengan bahan. Kalau bahan apa? Air, jahe. Kalau sudah digunakan, dia akan habis. Itu perbedaan alat dan bahan. Nah, langkah yang ketiga tadi ada yang menjawab, Bu, langkah-langkah. Nah, di dalam teks prosedur benar. Harus ada langkah-langkah prosedur yang harus sistematis. Agar apa? Untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai hasil yang baik. Jadi harus kita lakukan dengan langkah-langkah yang benar saat kita melakukan suatu teks prosedur. Yang keempat, simpulan atau penutup. Di simpulan ini bisa berupa saran. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari struktur teks prosedur? Anak-anak?
Ada? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Iya, anak-anak ibu hari ini pintar semua tentang teks prosedur karena teks prosedur itu sering kita lakukan. Ya, kita lanjut lagi ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan tahapan atau urutan. Contohnya tadi, satu yang menggunakan penomoran. Ayo silakan Crispina, bisa jawab tidak? Di bagian mana yang menggunakan penomoran atau tahapan? Di langkah kerjanya, Bu. Iya, pintar sekali, tepat jawabannya. Di langkah kerjanya. Itu menggunakan penomoran atau tahapan yang harus kita lakukan secara urut. Yang kedua, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jelas, di mana tadi? Ada beberapa? Di langkah-langkah juga, Ibu. Iya, di langkah-langkah. Contohnya seperti apa, Evi? Ayo. Contohnya seperti cucilah. Iya, haluskan. Itu merupakan kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja cara membuat jamu, iya itu informasinya. Yang ketiga, terima kasih Crispina. Crispina ini aktif, rajin. Ayo yang lain, jangan hanya diam saja, nanti nilainya tidak ada loh. Ya, belajar menjawab. Kalau salah ibu tidak akan makan orang kok. Ibu baik, ya. Jadi silakan menjawab. Salah ibu tidak akan langsung, kamu salah. Kita di sini sama-sama belajar. Jangan takut menjawab. Yang ketiga, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Jelas di situ dalam teks prosedur berisi pernyataan yang berfungsi meminta informasi tentang sesuatu. Nah, baik. Apakah sudah jelas? Dari struktur dan jenis kalimat dan ciri teks prosedurnya sudah jelas semuanya, anak-anak? Jelas, Bu. Iya, kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan kelompok. Di sini ada 27 siswa di kelas 7B. Ya kan? Nah, Ibu akan membagikan 5 kelompok dari 27 siswa. Nah, Ibu akan membagikannya secara acak. Biar tidak ada, saya masuk yang ini karena dia bisa baca nanti, karena dia bisa dan aktif. Ibu tidak mau seperti itu. Nanti kalau kalian yang memilih kelompoknya, kalian pasti milih yang pintar-pintar semua, ya. Jadi Ibu yang pilih, biar adil, biar nanti pada saat presentasi kalian bisa menjawab semuanya. Karena di dalam penilaian Ibu, dalam kelompok itu harus aktif semuanya, tidak bisa hanya nebeng. Tahu arti nebeng? Saya masuk ini karena dia pintar, dia bisa jawab. Jadi saya dapat nilai yang bagus. Ibu akan lihat keaktifan kalian di kelompok nanti. Nah, iya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan duduk per kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan. Iya, kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, ayo ketua kelompoknya, silahkan ke depan. Silahkan ya ke depan semua, satu perwakilan maupun itu ketua kelompok atau perwakilan saja. Ayo silakan, ini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Baik, di situ sudah ada tugas dan sudah ada petunjuk untuk melakukan apa yang akan kalian lakukan. Nah, sebelum kalian melakukan tugas tersebut, kita saksikan lagi video berikut ini ya anak-anak ya.
Suaranya Ibu. Suara Ibu. Aku juga melakukan di LKPD ya. Jadi tidak hanya sudah Ibu tampilkan di LKPD untuk juga sudah Ibu masukkan instrumen penilaiannya. Silakan anak-anak kalian kerjakan sesuai petunjuk yang sudah Ibu lampirkan di LKPD. Jangan hanya diam ya. Iya, udah jelas yang kelompok 2. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Iya. Baik, waktu sisa 5 menit ya. Silakan yang belum selesai kelompoknya diselesaikan dulu. Jangan hanya yang mendengar saja. Ayo bekerja semuanya. Iya, waktunya sudah selesai. Waktunya kita presentasi. Ya. Ayo, kelompok siapa yang sudah siap? Ibu kasih kesempatan dulu untuk kelompok yang sudah siap. Silakan. Oh iya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Iya, sangat baik sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau sanggahan kepada kelompok 2. Oh iya, kelompok 1 yang sudah angkat tangan, silakan. Iya, bagus sekali sanggahannya. Kita melampirkan langkah-langkah. Iya, dari struktur bahasanya. Betul sekali. Silakan. Ya. Sudah baik sekali ya untuk kelompok 2. Nah, Ibu minta lagi kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Iya, baik sekali. Ada yang mau disanggah atau beri masukan untuk kelompok yang lain? Ayo, silakan. Oh, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kasih masukan. Oh, bagus sekali masukannya. Iya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah tampil dan untuk kelompok 3 yang sudah memberikan sanggahan yang sangat hebat sekali. Kalian ini sangat-sangat pintar untuk menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Iya, kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini yang sudah tampil, sudah bagus-bagus semua, sudah hebat-hebat semua. Anggahan Ibu kasih skor 75. Tepuk tangan dulu. Iya, kelompok 3 dengan skor 85. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4 80 nilainya, karena tadi ada juga yang tidak disebutkan di strukturnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 5 nilainya hampir sama dengan kelompok 1, hanya beda 5 poin saja, 85. Karena di kelompok 5 ini
hampir benar, hanya ada satu tidak disebutkan dalam struktur kebahasaannya tadi. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk hari ini yang sudah presentasi semua kelompok. Ya, kita lanjut. Setelah ini, Ibu mau tanya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan, kalau ada? Tidak ada, Bu. Ada? Iya, kalau tidak ada, Ibu melihat dari nilai kalian, di situ KKM kita itu KKM-nya 70. Ya, 70 KKM kita, jadi setiap kelompok sudah mencapai lebih dari KKM. Jadi Ibu tarik kesimpulan bahwa pada pertemuan kali ini sudah mencapai ke tujuan pembelajaran kita. Yaitu tujuan pembelajaran kita tadi apa? Tentang menentukan dan menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, jadi sudah berhasil kalian di sini. Nah, jadi Ibu minta jangan hanya di pertemuan ini, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu menyajikan teks prosedur dengan memperhatikan unsur dan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya juga. Itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita sudah di ujung pertemuan nih. Sisa berapa lagi waktunya mau istirahat? Rudi, tadi kan udah lapar katanya. Sisa berapa lagi? 2 menit lagi, Bu. 2 menit lagi. Ayo, siapa yang bisa memberikan simpulan, menyimpulkan hasil dari pertemuan kali ini, pembelajaran hari ini? Ayo, Ibu minta 1 orang yang bisa. Ibu minta dari kelompok 1 tadi. Ya, silakan Crispina. Iya, tepat sekali. Pertemuan kali ini, kalian harus bisa menganalisis struktur. Ada berapa strukturnya tadi? Ada 4. Dan ada beberapa aspek kebahasaannya tadi. Ada menggunakan konjungsi, kalimat imperatif, kalimat perintah, dan yang lainnya. Ya, di situ kalian sudah bisa menjawab semuanya. Iya, kalau sudah, ya Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa belajar terus dan membaca terus. Ya, Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian. Karena di kelas 7 masih banyak Ibu ketemu kalian di sini, baru masuk kemarin belum terlalu lancar membaca. Tapi Ibu kasih apresiasi. Dari belum bisa membaca, kalian sudah bisa membaca. Berarti kalian ada peningkatan. Proses kalian belajar dari awal sampai sekarang, Ibu lihat ada peningkatan dalam proses pembelajaran kita. Ya, anak-anak, jadi harus rajin membaca di rumah. Tidak perlu kamu membaca pengetahuan, kamu membaca yang kamu suka aja dulu. Ya, biar ide atau gagasan kamu selalu berkembang, bahasamu selalu ada. Ya, baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, tadi kita tutup dengan doa. Sekarang Ibu minta tutup dengan doa. Ya, silahkan Rudi, karena Ibu lihat udah lapar, udah cepet-cepet lah Ibu. Ibu nih lama lalu ngomongnya. Ya, silahkan Rudi, pimpin kita dalam doa. Baik, kawan-kawan, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih, terima Bu. kasih Rudi sudah pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat istirahat anak-anak. Ya, terima kasih.